Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan, hari ke-9 kita masih berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka takarub kepada Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita mengkaji ilmu-ilmu keislaman menjadi amal soleh dan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Al-Fakir mengucapkan selamat kepada para subscriber, para penonton, agar senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang barokah, juga diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan secara penuh tanpa halangan apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat dakwah beliau, perjuangan beliau bersama sahabat dan keluarganya, kita insya Allah sampai detik ini masih meyakini kebenaran ajaran Islam, dan kita berharap akan terus istiqomah sampai akhir hidup kita dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islam kita. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada tema fadilah puasa Ramadan di hari ke-9-nya. Dikatakan bahwa fadilah puasa Ramadan di hari ke-9 itu kita diberikan oleh Allah pahala seperti pahalanya para ulama, ya. Jadi pahalanya para ulama itu menjadi pahalanya kita kalau kita berpuasa di hari ke-9 bulan suci Ramadan secara ikhlas, ya. Jadi para ulama itu adalah para pendakwah, para penebar agama, penyebar ajaran Islam, pembimbing masyarakat, menyampaikan yang hak dan melakukan nahi munkar atau mencegah segala bentuk kemunkaran dan kemaksiatan. Makanya kemudian mereka termasuk orang-orang yang posisinya sangat mulia di mata Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 33, Allah pun memujinya, artinya Allah menganggap orang-orang yang berdakwah seperti para mubalik, para da'i, para alim ulama yang menyampaikan fatwa hukum agama itu adalah orang-orang yang paling baik perkataannya dibanding manusia-manusia yang lain. Surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan, ya. Jadi manakah perkataan yang lebih baik ketimbang seruan kepada Allah dan orang-orang yang menyeru kepada yang senantiasa melakukan amal soleh adalah amal kebajikan. Waqala, dan kemudian mereka orang-orang yang berdakwah menyeru kepada Allah itu berkata, innani minal muslimin, sungguhnya aku ini adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim, ya. Faman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah, ya, kata Allah. Jadi mana lagi orang yang lebih baik perkataannya ketimbang para dai yang menyeru kepada jalan Allah. Itu artinya Allah menempatkan para dai, para mubarik, para ulama pada posisi tertinggi di antara masyarakat yang lain, ya. Pejabat nggak ada apa-apanya, umaro nggak ada apa-apanya, jenderal nggak ada apa-apanya, ya. Orang yang status ekonominya tinggi seperti konglomerat pun nggak ada apa-apanya dibandingkan para ulama, para dai yang ikhlas mendakwakan ajaran Islam. Artinya dai yang lurus, ulama yang lurus, yang tidak hubud dunia, yang tidak tergoda dengan kekuasaan, yang tidak tergoda dengan kemewahan dunia, yang selalu menyampaikan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil dalam kondisi apapun, dan tidak takut miskin, tidak takut kelaparan dalam menyampaikan dakwah. Itu, ya, luar biasa. Para dai itu makanya dikasih keistimewaan sama Allah karena dia berjuang mendakwakan ajaran Islam, bahkan bisa saja nyawanya itu pun melayang, ya, menjadi korban karena dakwahnya yang memang harus disampaikan, ya, akibat dari kezaliman orang-orang yang kuat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, bisa aja kan kemudian dizolimi para ulama kita karena kegigihan dan kekokohannya menyampaikan ajaran agama.
Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Luar biasa tuh. Jadi kita nggak perlu capek-capek dakwah, belajar dulu supaya jadi mubalik, jadi dai, jadi alim ulama, jadi kiai, jadi ustadz. Enggak. Kalau kita ikhlas puasa di bulan suci Ramadan hari ke-9, pahalanya sama dengan orang-orang seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kalau gitu aneh kagak mau jadi ulama, berat. Nah, urusannya berabe, gak sanggup, puasa aja tiap tahun di hari ke-8 jangan sampai bolong. Yang nggak begitu juga pemahamannya, tetap harus ada keinginan untuk belajar agama, walaupun nggak mesti harus jadi dai, nggak mesti harus jadi ustadz, nggak mesti harus jadi kiai. Selama dia punya keinginan belajar agama, maka insya Allah mereka termasuk orang-orang yang sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, sudah mengamalkan ajaran Islam, ya, yang memang harus diamalkan, yang harus diaplikasikan, harus ada action dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Nah, pahala-pahala ini latihan nih kita harus senang harusnya kalau dapat pahala yang banyak. Ini bulan obral pahala nih, Allah lagi baik banget nih, kasih pahala nggak pelit, dikasih seabrek-abrek tuh pahala. Ya, harus dibayangin bahwa pahala itu seperti uang miliaran. Kalau kita dapat uang miliaran aja senangnya luar biasa. Kalau dapat pahala kok diem aja. Itu kenapa? Karena batin kita, hati kita belum tembus pada dimensi ukhrawi, belum merasakan adanya kebenaran dari dimensi ukhrawi, ya, dimensi yang tidak terlihat. Ya, kalau pahala kan nggak kelihatan. Kalau duit kelihatan merah-merah, ya. Ya, duit pada kayak masuk angin semua tuh, apalagi numpuk itu di bank, kalau lagi dihitung pakai alat trut sampai muter tuh uang, hijau mata kita ngelihatnya, ya. Tapi kalau diobral pahala pada diem aja, pada manyun aja. Kenapa? Karena nggak ngelihat. Nah, dari sekarang nih kita dilatih untuk berusaha merasakan sesuatu yang tidak terlihat, karena kita harus percaya pada yang bahwa akhirat itu ada, surga ada, pahala ada, neraka ada, semua yang ada diceritakan dalam Al-Quran itu ada, ya. Jangan punya pikiran males, gimana ntar aja ngomongin pahala, dapur gua juga kosong, gak punya beras, gak punya minyak, itu ustadz ngomongin pahala, duit, gua perlunya duit. Nah, kadang-kadang masih ada orang ngomong kayak gitu, ya. Karena saking susahnya dikasih obrolan tentang pahala nggak nyambung, karena emang dapurnya lagi kosong, nggak punya apa-apa. Nah, yang kayak gitu kita maklumin, kita arahkan, terus latih mereka agar bisa tercukupi kebutuhannya, dan juga bisa meyakini bahwa ada kenikmatan lain di dunia ini, yaitu kenikmatan ukhrawi yang Allah janjikan berupa pahala. Itu ya sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir mengucapkan selamat berbuka puasa kepada para subscriber, pada para penonton semua. Jika ada kesalahan tolong diluruskan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.